investor, bertemu lagi dengan saya Ika di Weekly Outlook untuk minggu ini. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian pasar di minggu ini. Yang pertama, tapering di depan mata USD menguat. Sempat mengalami pelemahan di awal perdagangan pekan lalu, namun USD berhasil memperbaiki posisinya dengan menguat kembali ke 94,20. Pengembalian penguatan USD tidak lepas karena antisipasi pasar jelang The Fed meeting pekan ini. Tidak hanya Fed meeting yang dinanti di pasar, dua bank sentral utama lainnya pun juga dijadwalkan pekan ini, diantaranya Bank Sentral Australia akan rapat besok dan Bank Sentral Inggris di hari Kamis. Padatnya rapat kebijakan bank sentral, pasar pun tidak mengesampingkan data ekonomi penting di minggu ini, yakni data non-farm Amerika Serikat. Lalu yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, kekhawatiran terhadap kenaikan laju inflasi menjadi perhatian negara maju, karena akan merubah sikap kebijakan moneter yang akan diambil bank sentral. Beberapa bank sentral utama masih mempertahankan kebijakan dovish seperti ECB, BOC, dan BOJ dalam rapat kebijakan pekan lalu. Sedangkan RBA serta BOE dalam rapat kebijakan regulernya kini diperkirakan akan mempertahankan suku bunga rendahnya, tapi pasar akan cermati pernyataan dari kedua dari bank tersebut. Tapering hampir dipastikan dilakukan The Fed minggu ini, tinggal bagaimana implementasinya. Selain itu, pasar akan mencerna pernyataan kedua The Fed soal penerapan suku bunga acuan ke depannya. Dan data ekonomi yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, di hari Senin, data ISM Manufaktur PMI Amerika Serikat untuk Oktober diperkirakan turun 60,4 dari sebelumnya 61,1. Di hari Selasa, rapat kebijakan Bank Sentral Australia, dan di hari Rabu, data ketenagakerjaan dari Selandia Baru, baik employment change di kuartal ketiga dan unemployment rates di hari Rabu nanti. Dua data Amerika Serikat penting yakni ADP employment change dan ISM service PMI dini hari, FOMC meeting di jam 1 sampai jam setengah 2 atau 01.30 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis, rapat kebijakan Bank Sentral Inggris dan pertemuan OPEC yang akan memberi dampak terhadap pergerakan harga minyak dunia. Dan di hari Jumat, data non-farm payroll Amerika Serikat di Oktober yang diperkirakan tumbuh 397.000 dari sebelumnya 194.000, sedangkan unemployment rate turun dari sebelumnya 4,7% dari sebelumnya 4,8%. Dan untuk aset-aset yang perlu diperhatikan untuk minggu ini ada euro, diperkirakan minggu ini akan menahan area supportnya di 1.1520 dan resistennya di 1.1630. Merupakan tren gila penutupan di atas 1.1680 karena membawa euro untuk bergerak di 1.1750. Sebaliknya, penutupan di bawah 1.1520 ancaman terhadap euro untuk kembali ke 1.1420. Untuk range minggu ini di 1.1400 sampai 1.1600. Dan pound sterling di 13650 menjadi area bawah yang perlu diperhatikan. Waspadai penutupan di bawah area tersebut karena akan menekan pound sterling lebih dalam hingga 1.13500. Sebaliknya berhasil balik dan bertahan di 1.38800, maka ruang rebound pound sterling ke 1.3920. Untuk range minggu ini rentan di harga 1.3500 sampai 1.3800. Dan untuk emas, gagal bertahan di atas 1.800 secara mingguan menjadi ruang ribuan emas tertunda. Dan kini kembali uji area di bawah 1.780 secara mingguan. Bila ini tembus penutupan harian di bawah area tersebut, maka ruang koreksi menuju 1.750 dan 1.720. Untuk rentan harga mingguan di minggu ini di harga 1.720 sampai 1.835. Baik sobat investor, kesimpulannya padatnya event penting pekan ini, rapat kebijakan dan data ekonomi Amerika Serikat, reaksi pasar diperkirakan akan fluktuatif. Pergerakan pasar mata uang akan lebih agresif karena penantian soal tapering sudah tinggal ketuk palu dari The Fed. Namun ini semua akan diwarnai data ekonomi non-farm payroll dan rapat OPEC yang akan mempengaruhi laju minyak dunia. Tapering ini dilakukan The Fed diperkirakan akan memberi keuntungan bagi indeks dolar. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa!